hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan, yaitu tentang fungsi eksponen. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Desa Nyaman Intan Kencana Adi. Jadi Ibu adalah pengempu matematika peminatan di kelas kalian. Nah, sebelumnya kan sudah Ibu upload video pembelajaran, yaitu tentang sifat-sifat eksponen dan persamaan eksponen pada Google Classroom. Nah, sekarang Ibu akan ingatkan kembali tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama, ada A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, ketika basisnya sama, ini namanya basis, yaitu sama-sama nilainya. Ini disimbolkan saja dengan A. Nanti pada soal bisa angka 2, bisa angka 3, yang penting sama basisnya. Maka caranya adalah pangkatnya kita tinggal jumlahkan jika operasinya perkalian, sehingga menjadi A pangkat N tambah M. Sudah jelas sampai di sana dulu? Kemudian untuk nomor 2, A pangkat N dibagi A pangkat M. Sama, ketika basisnya sama dan operasinya pembagian, maka pangkatnya itu dikurangkan sehingga menjadi A pangkat N kurang M. Kemudian sifat yang nomor 3, yaitu A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Ini akan menjadi sifatnya A pangkat N dikali M. Pangkatnya dikalikan. Kemudian nomor 4 yaitu A kali B pangkat N, sehingga akan menjadi A pangkat N dikali, ini artinya perkalian ya, dikali B pangkat N. Kemudian untuk nomor 5, A per B dalam kurung A pangkat N, ini akan menjadi A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Jika B-nya sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Nah, ini kan merupakan pecahan. Jika pecahan penyebutnya itu bernilai 0, maka itu tidak akan terdefinisi. Misalnya kan 1 per 0. 1 per 0 itu kan tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi, maka ditambahkan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya nomor 6, A pangkat negatif N. Ini akan sama, artinya pangkat negatif ini bisa kita hilangkan negatifnya jika kita ubah bentuknya menjadi pecahan, sehingga menjadi 1 per A pangkat N. Sehingga ketika bentuknya menjadi pecahan, pangkat negatif ini akan berubah menjadi positif. Sama, ketika pecahan penyebutnya juga tidak boleh sama dengan 0, sehingga di sini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Atau jika diubah bentuknya menjadi A pangkat N, sekarang kita ubah, ini akan menjadi 1 per A pangkat negatif N. Kemudian untuk nomor 7, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa sih kok A itu ketika suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya itu sama dengan 1? Ayo, kenapa? Jadi ini penjelasannya. Misal 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Kalau sesuai definisi kan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sekarang 2 pangkat 0 itu sama artinya dengan 2 dikurang 2 sama dengan, kan 2 pangkat 0 ini kita bisa ubah bentuk menjadi 2 pangkat 2 kurang 2. Atau boleh juga mau di sini 1. Boleh, 1 kurang 1. Nah, jika kita masukkan ke sifat-sifat eksponen, ini kan sama artinya berubah menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat negatif 1. Terus seperti ini. Ini artinya sama dengan 2 dikali. Nah, 2 pangkat negatif 1, gunakan rumus yang mana? Sifat yang mana? Kan yang ini yang kena. Bentuknya menjadi 1 per 2 pangkat 1. Nah, seperti ini. Sama dengan 2 dikali 1, 2 per 2 pangkat 1 kan 2. Nah, 2 bagi 2, 1. Inilah muasalnya. Kenapa sih setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Sampai di sini jelas? Nah, itu ya. Kemudian untuk yang terakhir, akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi dengan M. Seperti ini dia bentuknya. Sama seperti misalnya akar 2. Ini artinya akar pangkat 2 pangkat setengah. 1 per 2. Ini kan artinya pangkat 1. Dan akar ini
artinya akar 2, tapi biasanya tidak usah ditulis, sehingga menjadi akar, biasanya kita mengucapkan akar 2 langsung, sehingga ini menjadi, jika kita ubah menjadi eksponen akan menjadi bentuknya 2 pangkat 1/2 atau 2 pangkat setengah. Ini dia punya sifat-sifatnya. Nah, jadi demikian ya.